Halo warga sekolah, kembali lagi di Sekolah Horor. Di episode kali ini, menceritakan tentang kerasukan hantu penunggu sekolah ketika H-1 UN yang ditulis oleh akun Twitter @azizus. Selamat mendengarkan. Awal kejadian ketika saya sudah di ujung masa-masa SMP, di mana di hari itu saya dan teman-teman sangkatan saya sedang tegang-tegangnya karena akan menghadapi ujian yang sangat sakral yang menentukan lulusnya kami atau tidak. Pada saat itu, sekolah saya baru saja menyelesaikan renovasi gedung untuk kelas. Sangat baru selesai beberapa minggu. Lantai 1 dan 2 sudah rapi dan tersusun bangku. Bahkan sudah bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Namun lantai 3 masih menjadi kelas kosong. Bahkan jarang ada yang mengunjunginya. Memang lantai 3 itu menjadi salah satu spot yang selalu disanding-sandingkan dengan hal yang mistis. Bahkan ada cerita dari pekerja bangunan. Ketika ia sedang mengecor lantai 3, besi pacul yang ia pakai untuk merapikan coran tersangkut dan tidak bisa tercabut. Jadi ikut kecor sampai sekarang. Lanjut. Sebelum kejadian hari di mana gua kerasukan, ada juga kejadian hari sebelumnya, di mana kita habis praktek motong ayam. Terus malamnya kita bakar-bakar. Awalnya, acara dari pagi sampai maghrib berjalan lancar. Ada temen gua, dia bagian untuk menyalakan api. Pas dia lagi mau nyalain bara, terus nyalalah apinya. Cuman yang bikin lebih kasihannya lagi, pas dia lagi ngatur api, tiba-tiba ada temen gua yang satu lagi numpahin bensin make ember langsung banyak ke bara api. Dia nggak tahu kalau bensin itu nyamber cepet banget. Dan akhirnya bensinnya nyamber ke temen gua yang lagi ngatur bara api itu. Kaki dia terbakar. Bahkan api udah mau naik ke atas badannya. Di situ banyak banget temen gua yang nyaksiin. Tapi untungnya ada temen gua yang otaknya cerdas banget. Yang lain mah cuma bisa teriak-teriak. Tapi temen gua yang satu ini langsung lari ke kamar mandi. Dia basahin badannya dan langsung lari ke arah temen gua yang kebakar. Terus dia peluk dan akhirnya apinya mati. Tapi semua udah telat. Kaki sama tangan temen gua ini udah sekitar 70% kulitnya kebakar. Dan di UN dia pun harus diwakilkan. Setelah kejadian ini, sekolah gua jadi rame banget, bahkan viral di sekolah-sekolah lain. Dan salahnya lagi, ketika pas lagi bikin acara ini, guru praktek gua ini gak minta izin dulu ke kepala yayasan kalau mau bakar-bakar malam itu. By the way, kepala yayasan sekolah gua ini seorang kiai. Terus kata kepala yayasan gua, dia ngomong, sebenarnya saya agak gak setuju dengan acara ini. Bahkan dari siang ada yang ngeganjel. Ternyata benar. Sekarang
ada kejadian kayak gini. Sumpah, di situ pikiran gue langsung buyar. Banyak temen gue yang langsung pada pulang. Tapi ada juga yang kawal temen gue yang kebakar itu untuk ikut ke rumah sakit. Oh iya, gue tinggal gak jauh dari sekolah, sekitar 100 meteran lah. Deket banget sih. Ya tapi sering telat. Besoknya gue dikasih tahu sama guru gue kalau gue jangan coba-coba buat naik ke lantai 3 gedung itu. Mau alasannya apapun, pokoknya gue gak boleh buat nginjek lantai 3 itu. Oke lah, gue nurutin perintah guru gue ini. Walaupun sebenarnya gue tuh pengen banget kalau lagi bimbel terus naik ke situ. Teman-teman gue mah pada santuy banget anjir, pada pacaran di situ juga. Gue inget-inget terus omongan guru gue ini, kalau gue nggak boleh naik ke lantai 3. Setiap gue ada rasa pengen ikut bareng temen gue, gue inget jadinya nggak jadi naik. Sedih sih, tapi gue sadar dimana di umuran segitu gue lagi sering-seringnya gampang banget kerasukan, dan gue tahu itu. Tibalah saatnya dimana hari itu pada tanggal 1 Mei 2017 ada pengumuman pagi-pagi dari pihak sekolah kalau misalnya kepala sekolah mau mengadakan istighosa sebelum ujian nasional yang diselenggarakan di sekolah, dan semua siswa kelas 9 wajib hadir. Kalau nggak hadir, nggak bakal boleh ikut ujian nasional. Lu tahu Kepsek ngadain acara ini jam berapa? Jam 4 sore. Awalnya ya gue sih biasa-biasa aja, ya paling istighosaan lah seperti biasa, kayak baca doa, baca surat ini itu, baca zikir ini itu. Cuman setelah gue nanya tempat dimana diselenggarakannya nih acara, tiba-tiba gue down banget. Kepsek gue yang galak, super galak, yang suka ngancem dengan ancaman DO ini nyuruh kita semua istighosa di lantai 3 bangunan yang baru jadi dan gak pakai itu. Gua di situ bingung banget. Udah berbagai alasan, tapi tetap aja Kepsek gak percaya. Kalau kata dia datang, ya harus datang. Tapi gua inget terus perkataan guru gua, kalau gua nggak boleh naik ke situ. Cuman gua akhirnya kepaksa naik, walaupun hati takut banget. Perasaan udah nggak enak aja. Awalnya rame-rame naik ke lantai 3, biasa-biasa aja sama teman-teman gua. Cuman paling ada hawa-hawa negatif aja. Akhirnya gue bisa juga naik ke lantai 3. Acara langsung dimulai di dalam kelas. Cuma ketika Ustadz Kepsek dan teman-teman gue baca doa dan zikir, lu tahu apa yang gue lihat? Gue ngeliat banyak banget hantu yang lagi gelantungan di atap, di jendela pintu, pokoknya di mana-mana. Rame banget. Pantes guru gua ngelarang banget gua ke situ. Sumpah, di situ gua nangis anjir. Nangis ketakutan. Mereka semua tahu kalau gua peka. Makanya mereka kayak terus ngedeketin gua. Mungkin kalau dibilang marah ya marah. Di situ gua langsung gak berani melek. Gua nunduk. Teman-teman gua yang udah paham
langsung ngusap-ngusap punggung gua. Jujur, banyak banget jenisnya. Kayak udah emang sarangnya. Gua nggak kuat sumpah. Gua baca-baca aja sampai gemeteran. Mana ustadznya lama banget. Sampai-sampai udah selesai tuh jam 5:30 sore. Udah mendekati maghrib. Kondisinya makin parah aja. Akhirnya selesailah acara. Gua buru-buru turun, lari, terus pas udah di bawah, gua langsung pulang. Rumah gua ngelewatin guru gua yang ngasih tahu kalau gua nggak boleh kesana. Pas gua lewat guru gua, beliau ngomong, "Kamu kenapa? Orang mah abis istighosahan seneng, abis doa besok biar lancar UN-nya. Kok kamu malah meringis? Lo ngerti nggak? Kenapa guru gua ngomong gini?" Iya, karena pas udah selesai acara tuh punggung gua berat, panas, mood hancur, dan itu tanda-tanda gua mau kerasukan. Akhirnya guru gua paham. Terus dia ngusap punggung gua sambil dibacain apa nggak tahu. Cuma jadi kayak agak enak gitu. Nah, abis itu gue pulang mandi, persiapan mau sholat maghrib. Tapi pas gue mau mandi, gue kerasa lagi tuh kayak ada yang nempel lagi. Singkat cerita, gue langsung ke masjid. Ya gue sholat maghrib. Udah sholat seperti biasa, terus zikiran dulu kan. Nah, dari sini udah kelihatan nih keanehan-keanehan yang muncul. Dimana pas gua lagi zikir, punggung gua ditabok beberapa kali sama temen gua. Gua kira ada apa ya? Pas udah selesai zikir, temen gua ngomong, "Lu gak bisa zikiran apa?" Kata dia gitu. Padahal kan gue bisa. Gue langsung tanya balik, "Emang salahnya gue di mana?" Dan temen gue pun menjawab, "Elu bego, orang zikir la ilaha illallah. Nah lu malah la ilallah. Please." Padahal gue ngerasanya udah bener. Tapi temen gue kekeh kalau gue salah. Makanya dia gebuk gue gak berhenti-berhenti. Tapi gue cuek aja gitu. Walaupun sebenarnya nih punggung masih terasa berat. Akhirnya selesai kan zikiran sama doa. Terus lanjut deh tuh salam-salaman. Kan kalau abis sholat yang sambil jalan, baru juga setengah jamaah, gua pas salam-salaman, tiba-tiba bruk, gua jatuh nggak sadar. Bener-bener di situ badan udah berat banget, panas banget, nggak kuat, emosi banget. Kebetulan yang jadi imam itu guru gua yang paham tentang kondisi gua. Awalnya mata gua cuma hitam. Terus tiba-tiba pas melek gua nggak bisa apa-apa. Pas gua melek, gua udah bukan gua. Gua melototin guru gua ini. Nggak tahu kenapa yang masuk sama gua ini kayak yang benci banget sama guru gua ini.
Gua kasih gambaran deh. Jadi, ternyata dia penunggu yang ada di lantai 3 itu. Pas dimediasi sama guru gua, dia kayak gak seneng, kayak keusik. Mungkin gara-gara acara istighosa itu. By the way, lantai 3 juga belum diselamatin. Mungkin juga ini salah satu penyebab dia marah. Gua gak tahu jelas jin yang masuk ke gua ini ditanyain apa aja sama guru gua, dan dia jawab apa aja lewat mulut gua. Tapi yang pasti, yang masuk ke gua bukan cuma satu. Bergilir setelah setengah jam lewat, guru gua ngeluarin makhluk itu dari badan gua. Ada lagi jenis lain yang masuk ke gua, yaitu Mbak Kun Kun. Dia kekeh pengen bawa badan gua. Dia juga berontak mau bawa badan gua cenah. Dia suka sama gua, makanya dia mau badan gua. Hingga akhirnya bisa juga dikeluarin nih makhluk. Oh iya, pas gua kerasukan, ada sekitar 5 orang yang megangin gua. Yang pertama, Pak Satpam yang gendut banget. Kedua, abang-abang abis sholat. Yang ketiga, marbot masjid. Yang keempat, kiai gua yang badannya gede juga. Dan yang kelima, adenya ustadz gua. Bayangin, seremuk apa badan gua dipegangin 5 orang pejantan kayak gitu. Cuma pas dikeluarin, gak tahu kenapa tangan gua yang sebelah kanan gak bisa diem. Kayak berontak gak terkendali. Cuma tangan sebelah kanan. Terus dikeluarin juga di tangan kanan gua sama ustadz gua. Ganti ke tangan kiri. Terus ke kepala. Kepala gua godek-godek tapi kenceng banget. Gak tahu kenapa godek-godek sendiri. Ya ampun, gua di situ sampai udah pasrah banget. Padahal dari awal gua kesurupan, ada 10 anak pengajian yang bacain gua surat-surat khusus. Tapi gak mempan. Kata dia lebih hafal. Akhirnya langsung ada yang azan. Tiba-tiba gua langsung kayak enteng banget. Mereka kayak udah pada pergi kocar-kacir gitu. Tapi setelah kejadian itu, gua malah minta makan sama daging ayam. Akhirnya gua di dalam masjid, orang-orang sholat, gue malah makan ayam. Ternyata gue makan di alam bawah sadar. Singkat cerita, keesokan harinya, pagi-pagi sebelum ujian nasional, guru gue sama keluarga yayasan langsung selamatan di lantai 3. Cuma gue doang yang gak boleh ikut ke sana. Gak tahu kenapa, gue cuma nunggu di bawah. Alhamdulillah, dari kejadian ini udah gak pernah terjadi hal yang aneh-aneh lagi. Itu dia cerita mengenai kerasukan hantu penunggu sekolah pas H-1 ujian nasional. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini
agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.